Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya Niken Andita Yuktiwara dengan NIM 4211420026. Selanjutnya ada teman saya Mbak Nurlayatul Qadiriyah. Baik, nama saya Nurlayatul Qadiriyah dengan NIM 4211420024. Selanjutnya ada Mbak Kinani. Ya, nama saya Kinani Maulidia, NIM 4211420023. Ya, selanjutnya ada Mbak. Hai, nama saya Santun dengan NIM 4211420022. Terima kasih. Lesta. Kemudian ada Gilang. Perkenalkan, nama saya Gilang Purnama dengan NIM 4211420025. Ya, yang terakhir Mas Riyadi. Perkenalkan, saya Riyadi Prasetyo dengan NIM 4211420021. Baik, Mbak Kinan boleh share PPT-nya. Apa sudah terlihat? Sudah, Kinan. Oke. Ya, jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai model atom Rutherford. Jadi teori atom Rutherford ini ditemukan pada tahun 1991 oleh Ernest Rutherford, di mana dijelaskan bahwa elektron tersebar merata pada atom seperti halnya kismis pada roti, dan massa atom tersebar merata di seluruh isi atom. Kemudian juga Rutherford melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa komponen. Di antaranya yaitu 1. Kotak timbal yang di dalamnya terdapat pemancar partikel alfa. Kemudian ada slit atau celah yang terbuat dari plat timbal. Kemudian ada plat tipis yang terbuat dari emas, dan layar berpendar berfungsi sebagai detektor yang dilapisi oleh zat seng sulfida. Nah, jadi ini tuh di dalam kotak timbal terdapat unsur radioaktif radium yang menghasilkan unsur radon dan partikel alfa. Partikel alfa digunakan karena sifatnya yang sama atau setara dengan atom helium yang bermuatan +2 dan bermassa 4 SMA atau 2 proton dan 2 neutron. Jika partikel yang digunakan bermuatan negatif, misalnya partikel beta atau elektron, maka elektron akan bergabung dengan elektron lain dan diteruskan sinarnya. Ya, kemudian ada sebuah celah, di sini ada sebuah celah yang disebut dengan slit. Celah ini dipasang dengan tujuan untuk menyaring arah pergerakan partikel alfa agar tetap lurus atau tidak konvergen maupun tidak divergen. Celah tersebut dibuat dari bahan timbal. Bahan timbal digunakan karena partikel alfa yang daya tembusnya itu paling kecil tidak bisa menembus timbal dan sifat timbal yang menahan radiasi. Kemudian ada plat emas, digunakan karena sifatnya yang sulit teroksidasi, mudah dibentuk, dan tersusun atas kristal CCP atau cubic closed plate. Jika logam yang digunakan bersifat mudah teroksidasi atau tadi bersifat mudah teroksidasi, maka yang tertembak adalah oksidasinya, bukan atomnya. Layar atau detektor dilapisi zat seng sulfida yang dapat digunakan menangkap radiasi dan dapat mengubah menjadi energi lain atau seperti halnya energi listrik. Kemudian ada partikel alfa.
yang dihasilkan unsur radioaktif radium ditembakkan dengan kecepatan 2 kali 10⁻7 meter per sekon. Partikel alfa yang memiliki daya tembus yang paling kecil dibandingkan dengan partikel beta dan gamma tidak bisa menembus timbal. Karena terdapat celah, partikel alfa tetap bergerak lurus melewati celah dan menumbuk lempeng emas. Jadi partikel alfanya bergerak lurus melewati celah dan menumbuk lempeng emas. Kemudian, menurut Thomson, sebuah partikel menerobos dan mengalami pembelokan sejauh theta. Perhatikan partikel alfa bermuatan Ze 2e mendekati atom Thomson bermuatan Ze yang menghasilkan medan listrik sesuai Gauss sebesar E sama dengan 1/4pi 0 epsilon 0 dikalikan dengan Ze per R⁻3. Maka partikel alfa mengalami gaya elektron tolak-menolak sebesar F sama dengan Ze dikali E sama dengan 1/4pi epsilon 0 2 Ze kuadrat per R⁻3, yaitu sama dengan ZHR. Jika teori atau model atom Thomson benar, maka seluruh partikel alfa akan diteruskan. Akan tetapi, hasil yang muncul dari percobaan Rutherford, meskipun terdapat banyak partikel yang diteruskan, ada sebagian kecil partikel dibelokkan dan dipantulkan. Oke, selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kinan. Selanjutnya adalah percobaan ketiga Rutherford. Percobaan ketiga ini adalah dengan menembakkan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan Rutherford ini, Rutherford menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Hal ini karena melewati ruang kosong sehingga ia berasumsi bahwa jarak antara inti atom dan elektron sangatlah jauh jika dibandingkan dengan ukuran elektron dan inti. Kemudian sangat sedikit partikel alfa yang dipantulkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa partikel alfa menumbuk inti atom yang bermuatan positif. Selanjutnya adalah sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Pola ini menunjukkan bahwa muatan sejenis dengan partikel alfa. Ketika partikel alfa lewat di dekat atom, partikel akan dibelokkan oleh gaya tolak-menolak muatan listrik yang sejenis. Ya, lanjut next. Meskipun model atom Rutherford telah mampu menjelaskan atom yang rumit dengan baik dan mudah dipahami serta menjelaskan bentuk lintasan elektron, akan tetapi ada beberapa kekurangan dari teori atom Rutherford ini. Yang pertama adalah letak elektron dan cara rotasinya tidak bisa dijelaskan. Kemudian spektrum garis yang terdapat pada atom hidrogen tidak dapat dijelaskan. Dan yang ketiga adalah elektron yang tidak dapat jatuh ke inti atom tidak dapat dijelaskan. Baik. Selanjutnya adalah partikel alfa menembus atom Thomson. Partikel alfa menembus atom Thomson dengan jarak, kita bisa lihat pada gambar, yaitu jarak B, terhadap diameter atom Thomson. Adanya gaya elektrostatik yang timbul akibat dari partikel alfa yang menembus atom Thomson seperti yang ada pada gambar, maka akan menyebabkan lintasan partikel alfa menyimpang sebesar theta terhadap lintasan sebelumnya yang dapat dilihat pada gambar. Jadi lintasannya menyimpang. Pada gambar tersebut diperoleh persamaan gaya elektrostatis pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu pada sumbu X, Fx sama dengan F sin C dan Fy, F cos C. Dengan sin C itu mendekati XR dan cos C itu mendekati B per R. Dengan menerapkan hukum kekekalan momentum yang berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan.
Maka secara sistematis dapat dituliskan sebagai P awal sama dengan P akhir. Apabila sudut simpangan theta dari lintasan partikel alfa sangat kecil, maka berlaku cos theta mendekati 1 dan sin theta itu mendekati tan theta. Dengan P awal sama dengan P akhir, maka P awalnya adalah P0x dan P0y, maka P akhirnya jadi Px plus Py. Momentum awal yang terjadi pada partikel alfa itu adalah P0x sama dengan mv. Sedangkan untuk momentum awal pada sumbu Y itu bernilai 0. Momentum akhir yang terjadi pada partikel alfa itu Px-nya adalah P cos theta, dengan Px sama dengan P cos theta-nya adalah 0, maka Px-nya M kali V. Sementara Py yaitu P sin theta, karena tadi sin theta itu mendekati tan theta, maka Py sama dengan P tan theta. Selanjutnya P tan theta-nya kita rubah jadi 0, maka Py-nya bernilai 0. Next. Maka momentum awal dan akhir yang terjadi pada partikel alfa itu bernilai sama, yaitu P0x plus P0y sama dengan Px plus Py, di mana P0x sama dengan M kali V dan P0y sama dengan 0, Px sama dengan M kali V dan Py sama dengan 0. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Baik, silakan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu hukum sudut hambur. Sudut hambur partikel alfa dalam hamburan partikel alfa dengan model atom Thomson sangat sulit diamati dalam laboratorium. Thomson mencoba menjelaskan bahwa partikel alfa saat menerobos partikel emas bukan sekali tumpukan tetapi n kali. Karena dalam selaput emas setebal 1 mikrometer terdapat 10 pangkat 4 Ca atom atau R sama dengan 0,1 nanometer. Dengan menerapkan hukum-hukum statistik didapatkan yang pertama yaitu sudut hambur theta max sama dengan akar n theta average. Yang kedua, probabilitas partikel alfa terhambur dengan sudut theta lebih besar dari theta average adalah E pangkat min theta average kuadrat. Berdasarkan kedua hukum tersebut diperoleh sudut hambur theta sama dengan akar n theta average tidak sama dengan 1. Yang kedua, probabilitas sudut alfa theta lebih besar dari 90 derajat adalah E pangkat min 901 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 3500. Selanjutnya yaitu simulasi percobaan. Seperti yang kita ketahui, Ernest Rutherford menembakkan sinar alfa di sebuah lempengan, yang dimana itu sebuah atom terdapat inti atom dan awan elektron sesuai dengan tingkat energinya. Yang di dalam awan elektron tersebut terdapat proton dan neutron sebagaimana model atom terbaru mekanika kuantum. Tentu Ernest Rutherford belum mengetahui jika bentuk atom seperti ini. Hanya memahami atom sebelumnya, Thomson seperti bola yang elektronnya tersebar merata di permukaan sehingga bermuatan netral yang berbentuk seperti roti kismis. Bisa diperhatikan sinar alfa yang mengenai inti atom itu dipantulkan. Itu menandakan bahwa di dalam atom terdapat inti. Kemudian ada yang dibengkokkan atau diteruskan. Itu menandakan bahwa di dalam atom terdapat ruang hampa. Next.
Kemudian rangkuman, sebuah partikel alfa menembus atom Thomson sehingga menimbulkan gaya elektrostatika atau tolak menolak sebesar ZKE. Dengan adanya gaya elektrostatika, maka lintasan partikel alfa akan menyimpang sebesar θ apabila dihubungkan dengan hukum kekalan momentum, bahwa momentum sebelumnya sama dengan momentum setelah. Maka akan diperoleh perubahan momentum pada sumbu X sebesar 0, sedangkan perubahan tujuan momentum sumbu Y sebesar YKBT, sehingga waktu total partikel alfa untuk menembus atom Thomson adalah sebesar 2 akar V akar R2 min RB. Jarak antar partikel alfa dan inti parameter impact dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan tan θ sebesar setengah R2. Sudut hambur dari partikel alfa dapat diperoleh dengan menggunakan syarat bahwa dB per d θ adalah 0, sehingga besar θ max adalah ZKR2 per MV2 kuadrat. Untuk mendapatkan sudut hambur rata-rata, maka atom akan dipandang sebagai partikel yang memiliki penampang berbentuk piringan bundar terbagi atas cincin-cincin sepusat. Setiap kali partikel alfa memiliki daerah cincin berjari-jari B dengan lebar dB, partikel alfa dihamburkan dengan sudut dθ. Baik, selanjutnya adalah model atom Rutherford. Jadi kalau di sebelumnya sudah dijelaskan tentang secara singkat model atom Rutherford, kapan model atom Rutherford ditemukan, selanjutnya ini adalah model atom Rutherford menyatakan bahwa inti atom dianggap terdiri atas proton-proton dan elektron-elektron. Pada percobaan Rutherford meyakini bahwa proton merupakan penyusun inti atom. Pada tahun 1914, Mazda melakukan eksperimen mengenai benturan alfa pada gas hidrogen dengan rumus senyawa adalah alfa ditambah nitrogen itu sama dengan menjadi 0 ditambah proton, atau helium plus nitrogen sama jadi oksigen plus helium plus hidrogen, maaf. Jadi pada percobaan ini Rutherford pada percobaan ini ditemukan bahwa atom dan semua senyawa itu menghasilkan pancaran proton-proton. Oke, next, Mbak. Selanjutnya adalah hamburan atom Rutherford. Suatu partikel alfa menerobos dalam model atom Rutherford mengalami pembelokan sebesar θ. Perhatikan partikel alfa bertemu dengan Ze mendekati atom Rutherford bermuatan Ze yang menghasilkan medan listrik sesuai dengan hukum Coulomb sebesar E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sama kali Ze per R kuadrat. Maka partikel alfa yang akan mengalami gaya elektrostatis atau tolak menolak itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu F sama dengan Ze kali dengan E. Di mana penguraian perubahan momentumnya itu dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan bawah. Bisa next, Mbak, supaya lebih jelas gambarnya. Oke, penguraian hamburan Rutherford ini seperti gambar di sebelah kanan bisa dilihat. Sesuai dengan aturan sinus, didapatkan bahwa delta P per sin θ sama dengan mv per sin pi per si per 2. Karena sin pi per si per 2 sama dengan cos si per 2, dan sin θ sama dengan 2 sin θ per 2 cos θ per 2, maka dapatkan delta P-nya itu sama dengan 2mv sin θ per 2, di mana delta P merupakan perubahan momentum dalam arah sumbu X. Next. Dengan menerapkan hukum impuls dan momentum, maka kita dapatkan delta P itu sama dengan integral dari F dt. Jadi delta P-nya tadi kita sudah dapat 2mv sin θ per 2, integral dari min tak hingga sampai tak hingga, F tadi kita sudah dapat 1/4 pi epsilon 0 Z kuadrat per R kuadrat cos si dt. Maka didapatkan delta P-nya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga 1/4 pi epsilon 0 Z
ZE kuadrat per R kuadrat posi DT si D. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai percobaan Geiger dan Marsden. Percobaan Geiger dan Marsden tentu kita sudah tahu ya teman-teman, sering disebut sebagai percobaan lempeng emas Rutherford. Nah, apa sih percobaan Geiger-Marsden itu? Percobaan ini itu merupakan rangkaian penting eksperimen yang mempelajari bahwa setiap atom memiliki inti yang semua muatannya itu positif dan sebagian besar masanya terkonsentrasi, teman-teman. Nah, kesimpulan yang didapat setelah mengukur bagaimana sinar partikel alfa terhamburkan ketika mengenai lempeng yang tipis tadi. Tadi kita sudah lihat pada percobaan sebelumnya. Nah, di sini ada 4 percobaan dari Geiger dan Marsden. Percobaan pertama, kita bisa lihat grafiknya di sini, bahwa pada percobaan ini, Geiger dan Marsden memakai partikel alfa dari peluruhan radioaktif dari 8 MeV. Ditembakkan pada ketiga lembar hambur Al, Cu, dan Ag dengan ketebalan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, dengan mempertahankan sudut hambur 25 derajat dan hasilnya seperti pada gambar yang ada di layar, itu hasilnya memberikan keterangan bahwa ketergantungan n theta pada ketebalan T secara linear, teman-teman. Nah, hal ini sesuai dengan rumus hamburan Rutherford yang sudah di next. Percobaan kedua. Percobaan kedua ini digunakan ketebalan hambur yang hampir sama. Didapatkan bahwa ketergantungan n theta pada z kuadrat secara linear dan hal ini sesuai dengan persamaan hamburan Rutherford. Percobaan ketiga itu ketebalan target dipertahankan oleh Geiger dan Marsden dan mengubah kecepatan partikel alfa kuadrat yang cukup baik, teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat grafiknya percobaan ketiga. Hal ini dilakukan dengan memperlambat partikel-partikel alfa yang dipancarkan dengan mempergunakan lembar tipis pada mika. Dari berbagai pengukuran terpisah didapatkan seperti yang sudah saya katakan tadi, n theta kuadrat energi kinetika kuadrat yang baik yang dapat dijelaskan pada grafik tersebut. Next. Percobaan keempat. Pada percobaan ini, ketergantungan n theta pada sudut hambur theta merupakan ciri utama dan keistimewaan dari rumus hamburan Rutherford. Kemudian Geiger dan Marsden mengubah sudut hambur mulai dari 5 derajat sampai 150 derajat dan menghasilkan grafik seperti yang ada di gambar. Dari sini, dari keempat percobaan yang dilakukan oleh Geiger dan Marsden, dapat disimpulkan bahwa semua rumus atau ramalan rumus hamburan Rutherford terbukti kebenarannya, dan sekaligus membuktikan keberadaan inti atom. Demikian percobaan Geiger dan Marsden. Bisa dilanjut untuk materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai jarak hamburan terdekat. Tolong ke slide 24. Terus
Satu lagi. Oke, hope. Di sini kita lihat di situ adalah gambar dari skema interaksi partikel alfa dan inti target. Jadi apabila terdapat sebuah partikel yang bermuatan positif bergerak mendekati suatu inti sebuah atom, maka gerak partikel tersebut akan mengalami pelambatan. Nah, itu yang di atas itu adalah sebuah partikel terus mendekati dari intinya, inti atom yang di bawah itu. Nah, karena sebagian dari energi kinetik mula-mula itu berubah menjadi energi potensial, maka energi potensial ini itu timbul karena adanya gaya tolak dari inti atom. Seperti itu. Semakin dekat partikel tersebut, maka menyebabkan semakin besar pula energi potensialnya, V. Sehingga V itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 ZZ E kuadrat per R. Nah, ketika energi potensial yang dimiliki maksimum, maka energi kinetik menjadi minimum. Terlihat pada nilai minimum dari R. Itu yang gambar yang di atas, yang pojok kanan. Nah, apabila besarnya itu V sama dengan 0, itu V sama dengan 0 itu kan pas jarak terjauhnya. Yang kiri. Itu sebelum mendekati kan, itu V sama dengan 0. Itu artinya itu partikel terletak di posisi yang sangat jauh dari atom, inti atom. Sangat jauh dari inti atom. Sehingga besar energi totalnya itu dengan K. I-nya itu sama dengan K, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, ketika partikel mendekati inti atom, maka energi kinetik atau K akan mengalami penurunan, sedangkan energi potensialnya akan mengalami kenaikan. Seperti itu. Namun besarnya K, energi kinetik ditambah dengan energi potensial itu memiliki nilai konstan. Sehingga pada interaksi partikel alfa dan inti target tersebut pada gambar itu berlaku hukum kekekalan momentum. Karena inti atom sebelum dan sudah interaksi itu maka momentum sebelum dan sesudah interaksinya itu sama dengan 0. Karena partikel berada jauh dari inti, maka partikel memiliki momentum sudut sebesar mv dikali B. Dan pada posisi R minimum. Besar momentum sudutnya, maksud saya, itu jadi mv B sama dengan mv minimum dikali R minimum. Atau secara matematis kita dapatkan bahwa V minimum itu sama dengan B dikali V per R minimum. Next, Mbak. Yang kedua, pada interaksi partikel alfa dan inti atom juga berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini itu berbunyi E awal itu sama dengan E akhir. Di mana E itu adalah energi kinetik awal ditambah energi potensial awal itu sama dengan E akhir. E akhirnya itu energi kinetik akhir ditambah dengan energi potensial akhir. Sebelum interaksi, jarak partikel alfa dari inti target itu jauh atau R itu mendekati tanda. Maka energi potensial awal itu sama dengan atau mendekati atau dianggap 0. Sehingga kita dapatkan bahwa
setengah MV kuadrat itu sama dengan setengah MV minimum kuadrat ditambah 1/4 I epsilon 0 Z E kuadrat per R minimum. Di mana kita ubah menjadi setengah MV kuadrat sama dengan setengah M dalam kurung B dikali V per R minimum itu per 4 pi epsilon 0 Z E kuadrat dibagi R min. Jadi V minimumnya kita ubah dari yang tadi apakah pembakalan. Nah, untuk mencari jarak hemburan terdekat ke inti atau D, ada gambar tadi ada D. Nah, itu cari D-nya. Dapat dilakukan dengan menjadikan energi kinetik air sama dengan 0 dan dengan mengatur nilai B itu sama dengan 0, maka berlaku setengah MV kuadrat itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Z E kuadrat per D. Sehingga kita dapatkan setengah MV kuadrat itu sama dengan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Z E kuadrat per D. Sehingga kita dapatkan nilai D atau nilai jarak hemburan terdekat ke inti itu D sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Z E kuadrat per K. Lagi. Selanjutnya bisa dibahas yang lain. Baik, terima kasih. Untuk bagian saya itu yang setelah Mbak Lestari. Sebelumnya, dari sini ya, jarak hemburan terdekat. Jika partikel bermuatan positif mendekati tinggi sebuah atom, maka akan melambat sebab mereka berubah menjadi kecil karena adanya gaya tolak dari atom. Besar energi potential adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Z kuadrat per R. Jika energi potensial maksimum, maka energi apabila dianggap C sama dengan 0 atau partikel sangat jauh dari atom, sehingga energi totalnya adalah E sama dengan K setengah. Sudut hambur maksimum partikel alfa dapat dicari dengan syarat d theta per db sama dengan 0. 0 sama dengan 2z per z kuadrat kali akar dari r kuadrat min b kuadrat plus 2zb per z kuadrat kali setengah dikali min 2b per akar dari r kuadrat min b kuadrat. 0 sama dengan 2z per mz kuadrat dikali r kuadrat min b kuadrat kami tadi dikalikan kali b habis tinggal 2zb kuadrat per mz kuadrat dikali akar r kuadrat kuadrat. Selanjutnya 0 sama dengan 2zk per mz kuadrat kali r kuadrat min b kuadrat min 2zkb kuadrat per mz kuadrat. Nah, mv kuadrat tadi diasumsikan sebagai b, maka 0 sama dengan 2zk per mv kuadrat kali r kuadrat min b kuadrat. 0 sama dengan 2zk per mv kuadrat kali r kuadrat min 2b kuadrat. Dengan mengasumsikan A sama dengan 2zk per mv kuadrat dan B sama dengan R kuadrat min 2B kuadrat, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, R kuadrat min 2B kuadrat sama dengan 0. Maka
maka R kuadratnya adalah 2B kuadrat. Dan B kuadratnya sama dengan setengah dari R kuadrat. Sehingga data maksimalnya sama dengan 2ZK per MV kuadrat kali R kuadrat min 2B kuadrat setengah. Data maksimalnya sama dengan 2ZK per MV kuadrat kali akar setengah R kuadrat dikali R kuadrat min 2B kuadrat setengah sama dengan tadi 2ZK per MV kuadrat kali akar setengah kali akar setengah kali R kuadrat, maka 2ZK R kuadrat per MV kuadrat dikali setengah sama dengan 2ZK R kuadrat per MV kuadrat. Alfa itu memiliki kisaran yang cukup tajam yang merupakan jarak tempuh rata-rata untuk alfa dalam suatu jaringan lunak dengan kepadatan tertentu perbandingan rata-rata ditempuh oleh elektron dengan mengabaikan energi yang lambat. Karena daya hentinya yang sangat rendah, elektron memiliki karakteristik 2 atau 3 kali lebih besar dari partikel alfa. Selanjutnya, ini adalah merupakan gambaran dari hamburan partikel alfa. Untuk mendapatkan sudut hambur rata-rata, atom dipandang sebagai partikel yang memiliki penampang meter bagi atas cincin-cincin sepusat. Bisa dilihat di gambar ya. Setiap kali partikel alfa masuk ke daerah cincin, partikel alfa dihamburkan dengan sudut d theta seperti terlihat di atas. Maka berlaku d theta fraksi rumah sasaran atau sama dengan 2 PB dikali dB per pi R kuadrat. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan tentang model atom Rutherford. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.